Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 29 Mei 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang subbab yang kelima, yaitu menyunting teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar mencoba menyunting teks deskripsi, di mana di sini kita akan mengenali tanda baca dan membetulkan penulisan yang tepat pada sebuah teks deskripsi. Nanti di akhir tugas kalian akan mencoba menyunting teks deskripsi sendiri, akan melengkapi dan membetulkan tanda baca dalam teks deskripsi. Oleh sebab itu, maka perhatikanlah tanda baca dalam teks deskripsi berikut ini. Yang pertama, di sini ada huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi untuk awal kalimat, huruf pertama kata pada awal kalimat kita akan menggunakan huruf kapital. Seharusnya menggunakan huruf kapital. Misalnya yang A di sini ada Ardi menikmati kopi gayo. A sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang B, Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2662 mdpl. Nah, kata Papandayan huruf P pada huruf pertama sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang selanjutnya, contoh ketiga adalah perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Kata perjalanan huruf P sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, jadi huruf kapital itu selalu digunakan untuk huruf pertama kata pada awal kalimat. Apapun katanya, kalau setelah titik maka huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan. Jadi huruf kapital juga digunakan sebagai nama huruf pertama untuk huruf pertama nama geografi, nama kota, begitu ya, Jakarta, Jalan Dago. Kemudian selain itu, selain yang di sini tertulis bahwa huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk nama orang. Misalnya tadi ada Ardi, kemudian siapapun ya, kalau nama orang itu huruf pertamanya adalah huruf kapital, ditulis menggunakan huruf kapital. Nama orang, nama geografi, awal kalimat itu menggunakan nama orang ataupun kayak nama seperti nama agama, Islam, contohnya I-nya menggunakan huruf kapital. Masuk ke nomor 3 sekarang, yakni tanda baca. Yang pertama, yang A, tanda baca dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Nah, karena di sini ada unsur pemerincian atau pembilangan, ya kan, dia membeli kopi, terus kain, dan tas, maka di antara kopi, kain, dan kata dan itu dipakai dengan tanda koma. Ada tanda baca koma di situ. Atau misalnya saya membeli buku, pulpen, dan alat tulis lainnya, itu juga pemerincian, jadi menggunakan koma. Membeli buku,
tanda baca koma, pulpen, tanda baca koma, dan alat tulis lainnya. Begitu ya. Untuk pemerincian kita akan menggunakan tanda koma. Ya. Kemudian yang B, di sini ada tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat menyebut setara. Misalnya, Lili mengambil foto sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Kan sebelum kata sementara di sini diletakkan tanda koma, tanda baca koma. Lili mengambil foto, koma, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Jadi untuk yang B, tanda koma ini dipakai sebelum kata penghubung. Jadi sebelum kata tetapi ada komanya dulu. Sebelum kata melainkan ada komanya dulu. Sebelum kata sementara seperti di contoh di sini juga menggunakan tanda baca koma dulu. Lili mengambil foto, koma, ya kan? Sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Yang C, tanda koma sekarang ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, sini ada tanda koma, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Jadi tanda koma di sini memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalau lulus ujian, tanda koma, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Kan ada syarat tuh di situ. Kalau lulus ujian, baru ayahnya akan mengajak saya ke Pulau Bali. Itu yang dimaksudkan dengan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Induk kalimatnya adalah ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Tapi dengan syarat kalau lulus ujian. Kemudian selanjutnya yang ke D, yang D, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu ada tanda koma, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya ya, jadi yang D ini dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu. Jadi katanya dulu oleh karena itu tanda koma, atau ada kata jadi, maka setelah kata jadi itu ada tanda koma, atau dengan demikian juga ada tanda koma di belakangnya ya. Misalnya di sini ada Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, karena ada kata meskipun demikian, ada kata ungkapan penghubung di sini, maka setelahnya langsung diletakkan tanda koma di situ. Kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Kemudian yang E, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Jadi tanda komanya dipakai sebelum, bisa sebelum atau sesudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, tanda koma, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, nak? Jadi di sini sesudah kata seru seperti wah, ya kan, diletakkan tanda koma. Indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, nak? Jadi sebelum kata nak, sebelum kata sapaan nak itu ada tanda koma. Baru sesudah kata nak tanda tanya. Kemudian yang keempat, sini ada kata sapaan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana toko kopi di Jawa, di mana itu dipisah karena kata depan seperti di, ke, dan dari itu dipisah.
Kemudian dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Jadi ke dengan Yogyakarta itu juga dipisah. Yang C, ia berasal dari kota musik. Itu dari sama kata kota juga dipisah. Jadi penulisannya bukan disambung tapi dipisah. Sekarang kalian akan coba menyunting teks berkunjung ke negeri di atas awan. Jadi cermatilah penggunaan huruf kapital dan tanda koma, lalu lengkapi dengan kata depan ya. Di sini jadi di sini ada beberapa yang perlu disunting, penggunaan huruf kapitalnya dan tanda koma, lalu ada juga melengkapi kata depan. Oke. Selamat pengerjakan. Semoga bisa menjawab dengan mudah. Sampai jumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Thank you.